dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 Mat Arif alias Mat Geplek bin Tumbuh selama 7 tahun. Terdakwa 2 Faridah alias Cipidah binti Tumbuh. Terdakwa 3 Dewi Destiana binti Gunawan Hoiri. Dan terdakwa 4 Marcelia AMD binti Julijar Ismail selama 8 tahun. Dan para terdakwa tersebut dijatuhi pula pidana denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. Menetapkan para terdakwa pendapat bahwa dalam kondisi perkara ini untuk Dewi Destiana keadilan sudah tidak ada lagi, maka dengan tegas kami nyatakan untuk terdakwa 3 Dewi Destiana kami nyatakan banding. Kemudian tadi dilaksanakan sidang terhadap klien kami, yaitu terdakwa Dewi Destiana dan terdakwa Farida, dengan agenda sidang putusan, di mana tadi sidang putusan itu dibuka secara online dan terbuka untuk umum. Kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa yang pertama, pendapat kami dari penasihat hukum para terdakwa, khususnya untuk terdakwa klien kami Dewi Destiana, kami yang pertama sangat menghargai keputusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim 3 orang pokok perkara, walaupun pada kondisi fakta yang kita saksikan tadi dari 3 hakim yang memutus perkara ini telah terjadi perbedaan pendapat di mana satu hakim anggota 1 itu menyatakan bahwa khusus untuk terdakwa 3 Dewi Destiana, fakta-fakta persidangan itu tidak terbukti bahwa terdakwa 3 telah terlibat dalam pemufakatan jahat peredaran narkotika sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dan 2 hakim itu menyatakan bahwa terdakwa Dewi Destiana terbukti. Kami menghargai kewenangan absolut yang dimiliki oleh para hakim yang memegang pokok perkara. Dan kami dari penasihat hukum terdakwa Dewi, kami bersepakat kalau peredaran narkoba atau bandar narkoba itu wajib diadili, wajib bertanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam fakta yang kita saksikan bersama, dalam fakta persidangan perkara ini yang kami jalani, kami melihat banyak sekali kejanggalan fakta-fakta yang terjadi dalam pembuktian terkhusus terhadap terdakwa Dewi Destiana, di mana menurut pendapat hukum kami tidak memenuhi unsur 183 atau sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, hakim bisa menyatakan terdakwa tersebut bersalah. Dan khusus untuk terdakwa Dewi, kami dari putusan yang dibacakan tadi, terkhusus untuk 2 majelis yang menyatakan dan meyakinkan terdakwa Dewi bersalah, kami menganggap keyakinan majelis hakim tersebut sangat bertentangan dengan fakta persidangan yang ada. Dengan kata lain, kami menganggap 2 majelis hakim tersebut tidak menjelaskan fakta persidangan secara komprehensif. Dan kami menganggap keputusan majelis hakim yang sangat kami hormati tersebut hanya bersandarkan kepada keterangan 1 terdakwa, dan dia tidak melihat bukti keterangan terdakwa-terdakwa lain secara komprehensif. Nah, untuk itu, terkhusus pada terdakwa Dewi Destiana yang merupakan klien kami, dengan tegas di muka persidangan kami menyatakan bahwa kami banding. Kami menggunakan upaya hukum kami untuk melakukan banding. Bagaimana perkara ini, harapan kami bisa diperiksa lagi di Pengadilan Tinggi Palembang atau pengadilan selanjutnya untuk biar perkara ini terang benderang. Dan kami menjelaskan, ini kita jadikan pendidikan bagi masyarakat luas ya, bahwa kita sepakat peredaran narkoba itu harus dibasmi. Ini merupakan bentuk kita mendukung program pemerintah. Tetapi tolong, kalau ada yang mewakili kepentingan masyarakat, tolong jangan melihat perkara narkotika itu secara kecilisme, tapi ikuti perkembangan sidang per sidang. Jangan seperti tadi, kami merasa ya, kami diintervensi dalam membela klien kami. Bagaimana tidak, perkara ini belum selesai, belum diputus, tapi pagi tadi ada orang yang mengatasnamakan aliansi masyarakat peduli narkotika ya, atau tolak narkotika, itu mendemokan pengadilan. Dia meminta dihukum perkara ini seberat-beratnya. Sementara kami meyakini, kami yang menjalani sidang ini, tidak ada orang di aliansi tersebut yang ikut mengikuti fakta persidangan yang sudah dijalani.
Jadi harapan saya, kita harus cerdas menjadi masyarakat ya dalam melihat satu kasus. Kalau kita mau berpendapat, kita ikuti dulu fakta-fakta persidangan. Karena konsep hukum pidana ini adalah pembuktian fakta material, ya, bukan fakta formil yang telah dibuat disusun dalam surat, bukan, tapi fakta material. Nah, fakta material itu bisa kita lihat dari mana? Keterangan saksi-saksi yang langsung di muka persidangan. Jangan sampai kita mengklaim, ya, mengatasnamakan peduli narkotika, tetapi kita tidak melihat fakta material yang sudah terungkap di persidangan. Ini sama saja kami mengartikan pembodohan bagi masyarakat luas. Kami tidak menutup akses, semua orang boleh berpendapat, semua ormas boleh berpendapat, tapi tolong yang berimbang. Lihat kondisi persidangannya, lihat kondisi pembuktiannya. Kami jelaskan ya, bahwa terdakwa Debi ini satu dia nakes, dia tenaga kesehatan, termasuk salah satu mungkin orang-orang yang berjasa dalam pada saat kita pandemi COVID-19 ya. Yang kedua, di klien kami Debi Destiana ini tidak terbukti urinnya positif narkotika. Yang ketiga, terungkap di fakta persidangan pada saat ditangkap, klien kami ini tidak ditangkap, tapi klien kami datang karena ditelepon ibunya ditangkap. Jadi setelah 3 terdakwa ditangkap, barang bukti ditemukan, jeda waktu 30 menit, klien kami baru datang. Nah, ikut diamankan, bukan ditangkap. Nah, ini maksud saya bagian dari fakta persidangan, sehingga kita tidak menyimpulkan asumsi yang salah. Nah, justru inilah peran negara dalam hal ini. Harus bisa jeli ya, negara dalam hal ini perangkat hukumnya harus bisa jeli melihat yang mana bandar, ya, yang mana pengedar, yang harus dihukum, yang mana jadi korban, yang mana tidak terlibat. Itulah fakta persidangan.